Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanurlia dengan NIM 23376GSD 0782 Prodi PGSD semester 5. Baik, di sini saya akan membacakan hasil jurnal saya. Jurnal pertama saya itu yang berjudul Analisis Permasalahan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Masuk poin latar belakang. Pembelajaran IPS di SD seharusnya membantu siswa untuk memahami lingkungan sosial dan membentuk karakter. Namun pada kelas 5 SDN 137 Dusun D5 ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan memahami materi IPS. Kesulitan ini muncul karena materi IPS luas, banyak hafalan, sumber belajar juga terbatas, dan guru juga kurang menggunakan media pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman dan nilai siswa yang banyak berada di bawah KKM. Lanjut, kita masuk di poin B, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar IPS. Poin kedua, upaya apa saja yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar di SD tersebut. Lanjut hasil dan pembahasan. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar IPS di SD kelas 5 Dusun D5 pada peserta didik yang tidak hanya berasal dari dalam peserta didik tetapi juga dari luar peserta didik. Faktor internalnya itu adalah peserta didik. Yang pertama, faktor internalnya pertama itu minat peserta didik di kelas 5 itu rendah pada mata pelajaran IPS, dan yang kedua, kurangnya tertarik untuk belajar IPS karena materi yang luas dan hafalan dalam mata pelajaran IPS yang banyak. Poin ketiga atau poin terakhir, peserta didik tersebut mudah lupa dalam memahami materi. Lanjut, selanjut di sini faktor eksternal, yaitu tidak adanya pengguna media pembelajaran. Tidak adanya penggunaan media pembelajaran. Penguasaan teknologi dan keterbatasan waktu dalam belajar mengajar sekolah ini masih kurang. Ya, kemudian menjadi alasan guru tidak menggunakan media pembelajaran. Sebagian peserta didik tidak bisa menjawab. Faktor eksternal, yaitu tidak adanya pengguna media pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar yang terbatas. Yang pertama, fasilitas pembelajaran yang disediakan sekolah juga masih kurang. Dan yang kedua, kurangnya latihan soal, pendalaman soal. Masuk kesimpulannya. Kesimpulannya itu faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar, yaitu peserta didik kurang tertarik terhadap mata pelajaran IPS karena menganggap materi IPS itu banyak, hafalannya banyak, dan soal IPS itu sulit. Faktor kedua, peserta didik itu membutuhkan waktu cukup lama sehingga berdampak pada pemahaman materi. Yang kedua, faktor ketiga ini sumber belajar yang ada di sekolah terbatas karena hanya menggunakan buku pokok saja sehingga pemahaman siswa menjadi kurang. Faktor keempat yaitu karena penggunaan media pembelajaran yang tidak digunakan dalam pembelajaran IPS sehingga materi kurang tersampaikan dengan baik. Kesimpulan yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar dilakukan oleh peserta didik maupun oleh guru. Upaya yang dilakukan guru itu memberikan perhatian khusus dan penjelasan ulang materi kepada siswa yang belum paham. Upaya yang dilakukan peserta didik itu adalah bertanya materi kepada guru dan orang tua. Masuk latar belakang, yang dimana latar belakangnya ini pembelajaran IPS sering kurang interaktif karena guru belum optimal menggunakan media pembelajaran modern. Peserta didik lebih tertarik pada teknologi seperti Android, namun penggunaan lebih banyak untuk hiburan daripada belajar. Kondisi ini menunjukkan perlunya media digital interaktif yang dapat membuat pembelajaran IPS lebih efektif dan mudah diakses dan sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini mendorong pengembangan aplikasi pembelajaran digital interaktif.
Masuk poin B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran digital interaktif berbasis Android ini pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Yang kedua, seberapa praktis media hasil pengembangan ketika digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran digital interaktif bagaimana efektivitas media pembelajaran digital interaktif tersebut terhadap hasil pembelajaran dan sikap siswa. Masuk di pembahasan. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran digital interaktif berbasis Android atau bisa dikenal dengan aplikasi Kenal IPS. Menggunakan model Azure, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sangat layak, praktis, dan efektif digunakan pada pembelajaran IPS kelas 5. Lanjut, poin pertama yaitu analisis peserta didik, yang dimana siswa itu memiliki akses Android, tertarik pada teknologi, tetapi hasil belajar IPS itu masih rendah, terutama materi kenampakan alam. Baik, saya lanjut. Di sini guru jarang menggunakan media digital sehingga pembelajaran kurang interaktif. Poin kedua yaitu perancangan media. Aplikasi dibuat melalui kedular dan analisis dibuat melalui kedular dan berisi tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, latihan soal, pengembangan. Yang terakhir, tampilan dibuat menarik dan mudah digunakan sesuai karakter siswa SD. Poin ketiga itu kelayakan media. Di sini ahli media itu 91,5% sangat layak. Yang ketiga ahli materi 96,5% sangat layak. Yang artinya isi materi, navigasi, dan tampilan aplikasi itu sesuai standar pembelajaran. Poin keempat, kepraktikan. Observasi guru itu 92,5% itu untuk kelompok kecil dan untuk 100% yaitu untuk kelompok besar. Kemudian di sini respon guru itu 92,5% dan 100% itu guru menilai media 92,5% dan 100% guru menilai media sangat mudah digunakan, jelas, dan mendukung pembelajaran. Poin kelima yaitu keefektifannya. Yang pertama, belajar siswa meningkat. Yang kedua, kelompok kecil ini 76%, sangat tinggi. Kemudian kelompok besar 88%, sangat tinggi juga. Jadi, sikap siswa itu sangat baik, 93%. Angkatnya itu 94-100% observasi. Kemudian di sini siswa lebih antusias dan lebih memahami materi setelah menggunakan aplikasi. Ini media digital interaktif mampu membuat pembelajaran inti dari pembahasan ini, media digital interaktif mampu membuat pembelajaran IPS lebih menarik, membantu siswa memahami materi lebih cepat, kemudian meningkatkan hasil belajar dan motivasi. Yang terakhir, memodernisasi proses pembelajaran sesuai dengan pengembangan teknologi. Yaitu poin terakhir evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap terakhir dalam model pengembangan Azure. Tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan terkait produk yang dikembangkan, apakah produk dapat dikatakan layak, praktis, dan efektif. Lanjut, kesimpulan. Berdasarkan uji keefektifan yang dilihat dari hasil belajar siswa yang mayoritas berada pada kategori sangat tinggi, serta sikap siswa yang sangat positif dalam menggunakan media digital interaktif. Jurnal ketiga yaitu jurnal yang berjudul Pengembangan Media Digital Berbasis Merchant Graphic pada Pendalaman Materi IPS Sekolah Dasar. Langsung saja masuk di pembahasan. Penelitian ini mengembangkan media digital berbasis merchant graphic untuk mata kuliah pendalaman materi IPS SD. Berdasarkan analisis kebutuhan, mahasiswa memerlukan berbagai media digital sebagai sumber belajar, seperti e-book, infografis, audio, video, dan animasi, dengan video sebagai jenis media yang paling dibutuhkan. Selanjutnya, pengembangan media ini mengikuti proses
proses. Yang pertama, ide, sasaran, pokok materi, naskah, storyboard, recording, grafis. Yang terakhir itu produksi. Kemudian, materi grafik ini dipilih karena mampu menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, hasil validasi oleh ahli materi, ahli media, dan mahasiswa menunjukkan kategori baik hingga sangat baik. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian materi, ilustrasi, tampilan visual, penilaian warna, kejelasan teks, hingga keaktifan. Yang terakhir, implementasi media menunjukkan bahwa produk merchant grafik ini dinilai layak sebagai sumber belajar. Selain implementasi media menunjukkan bahwa produk merchant grafik ini dinilai layak sebagai sumber belajar. Selain itu, penelitian terdahulu juga mendukung efektivitas merchant grafik dalam pembelajaran. Poin terakhir itu kesimpulan. Secara keseluruhan, media digital berbasis merchant grafik yang dikembangkan layak dan efektif digunakan sebagai alternatif media pembelajaran dalam perkuliahan IPS. Itu saja dari penjelasan dari ketiga jurnal saya. Saya akhiri dengan kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.